Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Jumat pagi hari ini tanggal 19 Juli 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita masih dipercayakan sama Tuhan, diberikan panjang umur pada pagi hari ini 19 Juli hari Jumat. Ini anugerah Tuhan, berarti Tuhan masih percaya kepada kita. Banyak di dunia ini yang sudah Tuhan panggil. Hari demi hari pasti ada yang Tuhan panggil. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kalau Bapak Ibu bersama saya masih diberikan panjang umur hari ini. Kita bisa bernafas, sehingga dengan panjang umur ini kita memuliakan Tuhan. Seperti saya diberikan panjang umur, saya senantiasa memuliakan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Karena Yesus adalah Alfa dan Omega. Yesus adalah awal dan akhir. Yesus mengawal hidup kita hari ini. Sebelum kita beraktivitas, mari datang kepada Yesus. Biar Tuhan yang terutama di atas segala-galanya. Saya Pastor Yakob Rahma akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 83. Tuhan jaga, Tuhan entar. Karena nanti kita baca Yosua pasal 2, satu pasal penuh yang berkaitan dengan pengintai di Yeriko. Perlu penjagaan Tuhan tiap hari, setiap saat. Kita di dalam dunia, Yeriko baik daripada dunia ini. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Biar hari demi hari kita berjalan bersama dengan Yesus. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah. Di senap hidupmu terus serta, Tuhan tolong selamanya. Amin, haleluya. Kulihat gunung bermajau, sanalah penolong, yaitu Yesus Tuhanku, yang jadikan alam gelap. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah. Di senap hidupku terus serta, Tuhan tolong selamanya. Amin, haleluya. Dialah naunganku, panaslah siksakan, kejahatan Dia jauhkan, hidup senang selamanya. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah. Di senap hidupku terus serta, Tuhan tolong selamanya. Amin, haleluya. Di dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 dan seterusnya, demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah kanan tanganmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan,
dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus. Salam. Terima kasih Bapa. Sucikan pagi ini kami membaca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku, sucikanlah hidupku ya Bapa. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, buat keselamatan, buat anugerah-Mu, buat semuanya yang kami terima dari Tuhan Yesus Tuhanku. Terima kasih, ku bersyukur karena anugerah-Mu. Engkau Gembalaku yang agung, sempurna Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi ini adalah pagi yang indah. Kau akan memberkati kami semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menjaga, melindungi, menyertai, memberkati kita. Sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama dan seterusnya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Biar hari yang diberkati Tuhan, karena penyertaan Tuhan menyertai kita, penjaga kita tidak terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita baca firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Semua karena anugerah Tuhan. Biar hari kita serahkan hidup dalam tangan Tuhan. Hidup sebuah perjalanan penuh dengan cobaan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan dalam hidup. Kalau kita tidak kuat, kita akan jatuh. Untuk itu senantiasa minta pimpinan Tuhan. Roh Kudus kami tuntun kita. Seperti firman Tuhan kita baca Yosua pasal 2, pengintai-pengintai di Yeriko. Hanya saya mau baca yang pertama. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Perempuan sundal Rahab, mohon maaf, dia sebetulnya perempuan kafir. Dia tidak mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dalam artian dia percaya, tapi dia sebetulnya adalah orang kafir, saudara ya. Dan ternyata di sini perempuan sundal. Tetapi Tuhan punya rencana indah. Cara Tuhan itu tidak bisa kita pikirkan. Hidup ini sebuah perjalanan. Seringkali hal yang tidak kita rindukan itu terjadi. Mari kita baca berikutnya. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko, demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tapi kau tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluar orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang itu pergi. Segera kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Kalau kita lihat di sini, saudara, Raja Yeriko. Saya katakan Yeriko bicara dunia ini. Raja dunia itu apa, saudara? Iblis. Iblis itu selalu mengintai. Iblis tidak suka kita. Makanya 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis seperti singa mau mencari siapa yang bisa. Oleh karena itu dalam setiap perjalanan hati-hati mengintai dari iblis. Ya, 2 orang pengintai dari Yeriko, dari si Yosua
akan ditangkap, saudara. Ya, tapi karena ada penyertaan Tuhan, mari kita baca berikutnya. Aku tidak tahu ayat 6, tapi perempuan itu telah menyuruh keduanya anak ke soto naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat dia penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sudah pengejar-pengejar itu keluar. Tapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu dan mendapat mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghidapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Lihat ini, dia bersaksi. Ini semua ada penyertaan Tuhan, saudara ya. Oleh karena itu setiap langkah hidup kita yang penting butuh Tuhan Yesus, supaya langkah-langkah kita senantiasa sertai Tuhan. Berjumpa dengan perempuan Rahab Sundal yang sebetulnya dia tidak bukan bangsa Israel, tetapi karena cara Tuhan. Memang perempuan ini bohong, saudara. Aku tidak tahu. Nah, padahal sebetulnya dia tahu kan. Tapi cara Tuhan. Memang perbuatannya bohong, tidak bisa dibenarkan. Tapi karena ada Tuhan di atas segala-galanya, itu perlindungan Tuhan. Maka di sini pentingnya pribadi kita. Persoalan Rahab itu bohong, itu urusan Rahab. Tapi pribadi kita dalam perlindungan yang penting, mari kita mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Sebab ayat 10, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu juga ketika kamu berjalan keluar Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawar hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bawah. Coba ini, perempuan Rahab Sundal ini, dia biarpun dia kafir sebetulnya, tapi begitu mendengar kesaksian bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel, dia mengakui dan percaya. Maka dia respect kepada dua pengintai itu, dia takut kepada Tuhan, sebab katakan, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bawah. Jadi ini karena di hati yang penting di sini, saudara. Hatinya dilihat sama Tuhan. Ini perempuan Rahab, dia betul percaya kepada Tuhan, dia takut sama Tuhan, dan dia biarpun dia bohong, ada risiko yang harus dia tanggung, tapi Tuhan menyertai dua orang pengintai itu. Maka dalam setiap langkah hidup kita, selalu kita mengandalkan Tuhan. Dalam hidup ini tidak pernah ada terlepas dari pergumulan hidup. Tapi di tengah-tengah menghadapi pergumulan hidup, itu menentukan kualitas iman kita kepada Tuhan. Supaya senantiasa ada penyertaan. Ini saya sudah katakan, pentingnya penyertaan Tuhan. Yang penting kita harus sungguh-sungguh andalkan Tuhan, berharap sama Tuhan, supaya senantiasa Tuhan menyertai kita. Sesuai dengan pujian tadi, penjaga Israel, sehingga pada waktu kita keluar dan masuk, kita senantiasa disertai Tuhan. Ayat 12, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kamu keluargaku, dan berikan kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kamu katakan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepada kami. Ada perjanjian, saudara. Hubungan cinta kasih, hubungan terima kasih antara perempuan dan pengintai yang Yeriko itu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyi di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami masuk ke negeri itu, haruslah tali dari benang kirmis ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tapi siapapun juga yang ada di rumahmu, jika ada orang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikian terjadi. Sudah itu dilepasnya orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengingatkan tali kirmis itu pada jendela. Terjadilah suatu perjanjian, saudara.
persekepatan antara dua pengintai dan pemberhap. Dan demikian kehidupan kita. Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan katakan tadi dalam Mazmur 25:14, Tuhan bergaul karib dengan orang karib, Tuhan bergaul karib dengan orang takut akan Tuhan, dan perjanjiannya akan dinyatakan. Yang penting kalau kita hidup benar sama Tuhan, pasti ada penyertaan Tuhan. Ini bukti nyata. Karena pengintai-pengintai itu hidup takut akan Tuhan. Perintah dari Yosua hamba Tuhan, maka ada penyertaan Tuhan. Ini penting. Kehidupan di dunia penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Ya, biarpun hidup penuh tantangan, biarpun ada nyawa di depan kita ini, ada pembunuh dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan bersama kita, kita tidak perlu takut. Sebab janji Tuhan, Yesaya 41:10, Yesaya 41 ayat 10, jangan takut, jangan bimbang, karena Tuhan menyertai engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Terusnya saya mau baca ayat 22. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Ayat 24 yang terakhir. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadap kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Satu pasal penuh kita baca. Yosua pasal 2 ayat 1-24. Di mana kisah Yosua ada 3 hal. Yosua, pengintai, dan Rahab, perempuan sundal. Yosua hamba Tuhan. Dia punya Roh Kudus. Dia memerintahkan pengintai 2 itu untuk datang ke Yeriko, datang ke dunia ini. Dan ternyata hidup kita sama. Selama kita ada dalam dunia ini, banyak tantangan, banyak pergumulan dan hidup. Biarpun seolah-olah akan dibunuh soal 2 pengintai itu. Bayangkan kalau tidak ada penyertaan Tuhan, mati kena Raja Yeriko. Tapi ternyata ada penyertaan Tuhan. Berjumpa Rahab perempuan sundal, dia kafir, tapi karena Tuhan punya kuasa, cara Tuhan yang dahsyat, maka Tuhan berfirman dalam Ulangan 7:21, jangan gemetar karena mereka. Di tengah-tengah kita seringkali kita menghadapi masalah yang tidak mungkin, masalah yang harus kita hadapi begitu berat. Tapi Tuhan berfirman Rom 8:31, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tentu ini menjadi suatu berkat ajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Supaya hidup yang penuh dengan tantangan, banyak problem persoalan kita hadapi, tapi serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan bersama kita, siapakah lawannya? Seperti dalam Mazmur 121 tadi, penjaga Israel akan menjaga keluar masuk kita. Yang penting di sini, saat ini senantiasa kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Haraplah kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Jadi artinya hidup kita adalah sentral kepada Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita di atas segala galanya. Maka Tuhan akan jaga, lindungan Tuhan berkati kita semua. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah. Di sungai hidupmu terus serta, Tuhan tolong selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, amin, dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum beraktivitas, berjaga dan berdoa. Terus kita berharap sama Tuhan. Andalkan Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-24, kata mereka kepada Yosua,
Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadap kita. Artinya penyertaan Tuhan bersama kita. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, apa yang Bapak Ibu kerjakan usaha, semua ada penyertaan Tuhan. Karena Tuhan punya kuasa di atas segala-galanya. Amin. Tuhan semua berkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.